Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Mar'atus Shalihah dengan NIM 200101080764. Yang kedua, Nur Khalisa dengan NIM 200101080778. Yang ketiga, Siti Amanah dengan NIM 200101080782. Mata kuliah Ulumul Hadis yang sebagai dosen pengampu Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah SEMH. Sini kami ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Takhrij al-Hadis. Pengertian Takhrij al-Hadis. Kata takhrij adalah bentuk masdar dari kharaja yakhruju takhrijan. Takhrij menurut bahasa memiliki beberapa makna. Yang paling mendekati tersebut adalah berasal dari kata kharaja yang artinya nampak dari tempatnya atau keadaannya, dan terpisah dan juga kelihatan. Demikian juga kata al-ikhraj yang artinya menampakkan atau memperlihatkannya. Menurut etimologi, kata takhrij diambil dari akar kata kharaja yang berarti zuhur, buruj atau nampak. Kemudian kata takhrij ini mempunyai beberapa arti, diantaranya A. Pengarahan atau taujih, seperti kalimat artinya memberikan pengarahan dan penjelasan. Yang kedua, bertemunya dua hal yang berlawanan, seperti kalimat artinya tahun yang ada musim subur dan paceklik. C. Istinbat atau pengambilan hukum. D. Latihan atau mengajarkan, atau al-tadrib atau al-ta'lim, seperti kalimat artinya melatihnya dan mengajarkannya. E. Menampakkan atau idbar atau ibros, seperti kalimat ayat. Menurut terminologi kata takhrij, yaitu yang pertama A. Penyebutan terhadap hadis dalam kitabnya disertai dengan penyebutan sanad-sanadnya hadis. Yang kedua, pengeluaran si penyusun terhadap hadis-hadis suatu kitab untuk dirinya dengan penyebutan sanad-sanad untuk dapat bertemu dia dengan penyusul asal atau pertama, baik sebagai gurunya maupun sebagai seniornya. Yang ketiga, C. Menyambungkan hadis kepada para ulama yang telah mengeluarkan dalam kitabnya, serta memberikan penjelasan hukum-hukumnya atau hadis-hadisnya. Yang keempat, D. Pengeluaran seorang muhaddits terhadap hadis-hadis dari sumber-sumber guru-guru dan sebangsa dengan memberi penjelasan hukum-hukumnya, serta menyambungkan kepada yang telah mentakhrijnya dari para pengarang kitab-kitab tersebut. Menurut istilah yang sering dikemukakan oleh ulama hadis, kata at-takhrij mempunyai beberapa arti. Definisi yang pertama yaitu mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatannya yang mereka tempuh. Definisi yang kedua yaitu ulama hadis mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis atau berbagai kitab yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri atau para gurunya atau temannya atau orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilannya. Definisi yang ketiga yaitu menunjukkan asal usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh para mukharij
nya langsung, yakni para periwayat yang juga sebagai penghimpun bagi hadis yang mereka riwayatkan. Yang keempat, yaitu definisi yang keempat adalah yaitu mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai sumbernya, yakni kitab-kitab hadis yang di dalamnya disertakan metode periwayatannya dan sanadnya masing-masing serta diterangkan keadaan para periwayatnya dan kualitas hadisnya. Definisi yang kelima yaitu hadis menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli, yakni berbagai kitab yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing. Sejarah dan pengenalan kitab-kitab al-hadis. Ulama-ulama terdahulu belum begitu membutuhkan ilmu takhrij hadis ini, khususnya ulama yang berada pada awal abad kelima. Karena Allah memberi karunia kepada mereka suka menghafal dan banyak mengkaji kitab-kitab yang bersanad yang menghimpun hadis-hadis Nabi. Keadaan ini terus berlanjut sampai beberapa abad hingga tradisi kecintaan terhadap hafalan dan kajian kitab-kitab hadis serta sumber rujukan pokoknya menjadi lemah. Ketika tradisi ini lemah, para ulama selanjutnya mulai menemui kesulitan untuk mengetahui sumber suatu hadis yang terdapat dalam kitab fikih, tafsir, dan tarik. Maka muncullah segolongan ulama yang mulai melakukan takhrij hadis terhadap karya-karya ilmu tersebut dan menjelaskan kedudukan hadis itu, apakah statusnya sahih, hasan, atau dhaif. Waktu itulah muncul kutub at-takhrij, kitab-kitab takhrij. Kitab kemudian pada masa selanjutnya, karya-karya dalam bidang ilmu takhrij hadis semakin meluas hingga mencapai puluhan. Sumbangan karya-karya tersebut tidak dapat dipungkiri sangat signifikan terhadap perkembangan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Metode takhrij al-hadis. Yang pertama, takhrij berdasarkan perawi sahabat. Metode ini adalah metode dengan cara mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Adapun kitab-kitab pembantu dari metode ini adalah al-masanid atau musnad-musnad. Dalam kitab ini disebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat secara tersendiri. Selama kita sudah mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis, maka kita mencari hadis tersebut dalam kitab ini hingga mendapatkan petunjuk dalam satu musnad dari kumpulan musnad tersebut. B. Kitab-kitab al-atraf. Kebanyakan kitab al-atraf disusun berdasarkan musnad-musnad para sahabat dengan urutan nama mereka sesuai huruf kamus. C. Al-ma'ajim atau mujam-mujam. Susunan hadis di dalamnya berdasarkan urutan musnad para sahabat atau syuyuk atau guru-guru sesuai huruf kamus hijaiyah. Yang kedua, takhrij melalui lafaz pertama matan hadis. Metode takhrij hadis menurut lafaz pertama yaitu suatu metode yang berdasarkan pada lafaz pertama matan hadis sesuai dengan urutan huruf-huruf hijaiyah dan alfabetis, sehingga metode ini mempermudah pencarian hadis yang dimaksud. Yang ketiga, takhrij melalui kata-kata dalam matan hadis. Metode ini adalah metode yang berdasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik berupa kata benda ataupun kata kerja. Dalam metode ini tidak digunakan huruf-huruf, tetapi yang dicantumkan adalah bagian hadisnya, sehingga pencarian hadis-hadis yang dimaksud dapat diperoleh lebih cepat. Penggunaan metode ini akan lebih mudah manakala menitik beratkan pencarian hadis berdasarkan lafaz-lafaznya yang asing dan jarang penggunaannya. Yang keempat, takhrij berdasarkan tema hadis. Metode ini berdasarkan pada tema dari suatu hadis. Oleh karena itu, untuk melakukan takhrij dengan metode ini perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan ditakhrij dan
kemudian baru mencarinya melalui tema itu pada kitab-kitab yang disusun menggunakan metode ini. Seringkali suatu hadis memiliki lebih dari satu tema. Dalam kasus yang demikian, seorang mentakrij harus mencarinya pada tema-tema yang mungkin dikandung oleh hadis tersebut. Tujuan tahrij al-hadis. 1. Mengetahui eksistensi suatu hadis. Apakah benar suatu hadis yang ingin diteliti terdapat dalam buku-buku hadis atau tidak. 2. Mengetahui sumber otentik suatu hadis. Dari buku hadis apa saja yang didapatkan. 3. Mengetahui ada berapa tempat hadis tersebut dengan sanad yang berada di dalam sebuah buku hadis atau dalam beberapa buku induk hadis. 4. Mengetahui kualitas hadis, makbul atau diterima atau mardud. Manfaat dari tahrij hadis antara lain: A. Dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu hadis yang sedang menjadi topik kajian. B. Dapat diketahui kuat tidaknya periwayatnya akan menambah kekuatan riwayat. Sebaliknya, tanpa dukungan periwayatan lain, kekuatan periwayatan tidak bertambah. C. Dapat ditemukan status hadis sahih li dzatihi atau sahih li ghairihi, hasan li dzatih atau hasan li ghairi. Demikian juga akan dapat diketahui istilah hadis mutawatir, masyhur, aziz, dan gharibnya. D. Memberikan kemudahan bagi orang yang hendak mengamalkan setelah mengetahui bahwa hadis tersebut adalah makbul atau dapat diterima. Sebaliknya, orang tidak akan mengamalkannya apabila mengetahui bahwa hadis tersebut tidak dapat diterima atau mardud. E. Menguatkan keyakinan bahwa suatu hadis adalah benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. F. Mengetahui referensi beberapa buku hadis. Dengan tahrij, seseorang dapat mengetahui siapa perawi suatu hadis yang diteliti dan di dalam kitab hadis apa saja hadis tersebut didapatkan. G. Menghimpun sejumlah sanad hadis. Dengan tahrij, seseorang dapat menemukan sebuah hadis yang akan diteliti di sebuah atau beberapa buku induk hadis. Misalnya, terkadang di beberapa tempat di dalam kitab Al-Bukhari saja atau di dalam kitab-kitab lain. Dengan demikian, ia akan menghimpun sejumlah sanad. H. Mengetahui keadaan sanad yang bersambung dan yang terputus dan mengetahui kadar kemampuan perawi dalam mengingat hadis serta kejujuran dalam periwayatan. J. Mengetahui status suatu hadis. Terkadang ditemukan sanad suatu hadis dhaif tetapi melalui sanad lain hukumnya sahih. K. Meningkatkan suatu hadis yang dhaif menjadi hasan li ghairihi karena adanya dukungan sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya, atau meningkatkan hadis hasan menjadi sahih li ghairihi dengan ditemukannya sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya. L. Mengetahui bagaimana para imam hadis menilai suatu kualitas hadis dan bagaimana kritikan yang disampaikan. M. Seseorang yang melakukan tahrij dapat menghimpun beberapa sanad dan matan suatu hadis.